ntar gue ada waktu, ada uang lebih banyak, ada kesempatan gue pengen ke Ladakh lah, gue pengen ke Kashmir gitu ya. Ladakh itu gimana? Apa yang menarik di Ladakh? Ladakh itu menurut gua kayak planet lain. Jadi bayangin aja, Ladakh itu kan di ujung utaranya India dekat perbatasan Pakistan dan dilewati oleh jajaran pegunungan Himalaya juga gitu. Jadi masih pegunungan lah ya. Jadi dengan ketinggian yang tinggi itu banyak banget puncak-puncak gunung yang bisa kita lihat di sepanjang mata gitu. Tapi warnanya tuh aneh gitu. Jadi berlayer-layer warnanya. Kebanyakan sih warna-warna gunung-gunung yang coklat beige gurun gitu loh. Gunung kering soalnya Kayak bukan gunung. Mars gitu ya. Ya, bukan gunung tropis ini kayak gunung kering tapi dingin karena tinggi. Iya. Terus ada layer yang warnanya tuh agak-agak sedikit ungu, itu mungkin bias cahaya. Ada layer yang putih karena ada range gunung-gunung saljunya juga gitu. Terus ini kayak bener-bener kayak antah berantah gitu. Jadi kota di Ladakh itu ada satu kota di tengah-tengah pegunungannya namanya Kota Leh. Kota Leh. Ya, jadi Ladakh itu nama apa ya? Mungkin I don't know, bukan province ya, pokoknya Distrik areanya lah ya. kota ya. Kotanya itu namanya Kota Leh. Nah, itu tempat-tempat traveler bisa nginep. Itu di tengah-tengah pegunungan gitu. Itu gue inget gue sewa motor. Karena waktu itu kan udah dapet uang dari paper sign ya. Jadi Yeah. ada modal nih buat Yeah. sewa motor nih. Sewa motor. Udah gue keliling, bener-bener keliling. Wah, kayak di film. Lo tau film Three Idiots gak sih? Tahu. Itu tuh endingnya di Ladakh. Waktu si siapa namanya karakter utamanya menghilang lah ya. American Iya. Nah itu kan teman-temannya nyariin dia sampai ke Ladakh. Nah ini gue merinding sih. Karena di film itu diceritakan si Amir Khan ini mendirikan sebuah sekolah. Ingat gak? Di Ladakh. Nah itu dijadikan tempat orang-orang bisa berkunjung. Jadi waktu itu misi gue naik motor adalah mencari sekolahnya si Amir Khan ini. Oke. Gue naik motoran. Ketemu. Ketemu, bener kayak ada pokoknya sesuai kayak di film lah. Ada Amerikan nggak? Apa? Ada Amerikanan di sana. Americana. Amerikan ada. Americana nggak ada. Nggak ada. Tapi sekolah itu ya persis kayak apa yang difilmkan gitu ya. Oke. Gitu. Terus sisanya ada danau-danau. Tapi selebihnya tuh bener-bener kayak hamparan luas gurun gitu loh. Jadi kayak lo bener-bener kayak motoran di tengah planet Mars. Itu yang gue rasain. Itu lu ngevlog atau? Ya waktu itu kan ada action camp kan. Jadi Oke. lumayan mudah lah untuk sambil ngevlog sambil nyetir satu tangan tuh bisa gitu. Oke. Motornya juga motor bebek gitu, jadi gampang. Oke. Gitu. Menarik Itu sih. wah itu gila sih, itu tempat dimana gue ngerasa gue tuh kecil banget di antara besarnya alam semesta. Karena gue sendirian juga kan, gak ada travel mate. Gue duduk di pinggir gunung, mandangin luasnya dunia. Itu bener momen gue merasa kecil. Apa sih yang bikin orang pengen ke Ladakh selain tempatnya indah, selain orang-orangnya itu terkesan sangat keren gitu ya? Misalnya gak, look mereka kan juga keren banget ya? Iya itu memang agak sedikit kayak kalau orang Tibet gitu ya. Iya. Orang Tibet tuh kan matanya agak sedikit sipit, tapi kulitnya tuh kulit tent gitu loh. Kulitan ya benar-benar. Kayak gitu orang-orang Ladakh itu. Kalau buat orang Indonesia menarik banget karena kita kan biasa ngeliat ijo-ijo yang tropis. Iya. Jadi ditaruh di gurun gitu kan kayak planet Mars itu menarik banget sih. Kemarin gue ngobrol sama Dimas kan, teman kita juga yang travel, gue tanya, Dim, si Pandu apa yang paling dia senengin gitu? Kata Dimas, coba lu ngomongin tentang universe sama Pandu katanya. Waduh. Tentang mimpi dan segala macam. Lu itu sangat deep memahami itu, apakah karena baca buku apa atau selama ini kan lu udah paham juga dari kecil memanifestasikan Yep. sesuatu tapi belum Yep. tahu kata manifestasinya. Yep. Kalau gue sendiri tuh seneng banget sama ngomongin tentang universe, mimpi. Yep. Salah satunya ketika gue baca buku The Alchemist, Paulo Yep. Coelho gitu ya. Yep. Lu sendiri dapat itu dari mana dan bisa gambarkan ke kita gitu. Ya, jadi gini, ini percaya nggak percaya Ya. gitu. Tapi menurut gue orang-orang yang sudah spiritual awaken bisa relate sama apa yang gue omongin gitu. Jadi gue ingat ada satu momen waktu itu di Turki, di selatan Turki, sebuah sunset gitu yang indah banget. Itu gue nggak tahu kenapa gue nangis kenceng banget. Jadi gue berdiri di pinggir laut gitu, gue mandangin ombak. Terus di seberang sana tuh ada sedikit pegunungan. Di belakangnya backgroundnya tuh sunset yang belum lagi oranye banget. Tiba-tiba gue nangis. Mulai dari pelan-pelan, lama-lama tuh kenceng gitu. Kayak seolah, gue ngerasain sesuatu gitu. Itu hari yang gak akan pernah gue lupain seumur hidup gue. Gitu. Waktu itu mungkin gue belum bisa mikir ya, kayak what is this gitu, what happened to me. Gue pikir ya udahlah cuman sunset yang indah aja, jadi gue terharu gitu. Ternyata setelah itu,
gue tuh ngerasain a lot of things happen to me in a different way gitu. Jadi the way I see the world was different than before. Semenjak sunset itu. Jadi gue tuh aware akan everything around me. Jadi orang-orang yang biasa gue lihat sebagai manusia, itu lebih dari itu gitu. Alien gak? Nggak sampai alien. But like connection and people's emotion, terlebih alam. Jadi kayak gue merasa alam itu berbahasa gitu. Semenjak hari itu, nggak tahu kenapa, tapi gue ngelihat semua tuh jadi berbeda. Kayak gue ngeliat matahari, gue ngeliat awan-awan yang bergerak, gue melihat lekukan garis ombak itu berbeda. Dan gue kayak ngerasa I'm speaking to them gitu loh. Jadi akhirnya gue bertanya kan, nih this is really weird for me. Untuk orang yang nggak biasa kayak gini dan tiba-tiba kayak gitu. Akhirnya gue research di internet dan ketemulah kata-kata spiritual awakening. Spiritual awakening. Jadi saat lu tuh terbangun dan menyadari kalau hidup itu jauh lebih dari yang biasanya lo jalani gitu. There's more to life. There are like the universe that is speaking to you. I don't know, I sound crazy, but I know I cannot really relate to a lot of people, but I hope some of you guys can relate ya. Gitu. Iya. Jadi sejak saat itu gue merasa gue berkomunikasi dengan alam semesta gitu.